Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariki Prasetyo Pambudi dan teman saya. Saya Windy Puspitasari. Kali ini kita berada di SMK Piri 1 Yogyakarta dan di sini pada vlog kali ini saya ingin mengupas jurusan yang ada di SMK Piri 1. Dan kita tidak sendirian, nanti kita di dalam akan bertemu seorang guru yang akan membimbing kita ke bengkel-bengkel yang ada di SMK Piri 1 Yogyakarta. Mau tahu kelanjutannya, tetap saksikan vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Pak Hafid ya? Ya. Saya Ariki Pak. Saya Windy, Pak. Ini kan kemarin saya sudah calling jenengan untuk menemani kita keliling jurusan, review jurusan yang ada di SMK Piri 1 Yogyakarta. Kalau boleh tahu jurusan yang ada di sini itu apa saja ya Pak ya? Oh ya. Jurusan yang ada di SMK Piri 1 Yogyakarta itu ada 5. Yang pertama teknik elektronika audio video, yang kedua teknik pemesinan, yang ketiga teknik instalasi listrik, yang keempat teknik kendaraan ringan, dan yang kelima adalah teknik bisnis dan sepeda motor. Itu ada 5 jurusan yang di SMK Piri 1. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung kita review jurusan per jurusan. Yuk kita lihat di dalam yuk. Oke, yuk. Oke. Terus Nah, ini kita sudah sampai di depan bengkel dari jurusan TBSM, Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Untuk teknik bisnis dan sepeda motor ini fokusnya ke sepeda motor ya. Sepeda motornya di sini bekerja sama dengan Yamaha. Untuk lebih jelasnya kita masuk yuk, kita ketemu dengan kepala bengkel. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Haidar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, untuk hari ini kita kedatangan 2 tamu ini, teman-teman yang mau review jurusan yang ada di SMK Piri 1 Jogja. Nah, untuk kali ini yang direview ini dari jurusan TBSM. Monggo, untuk adik-adik silakan bertanya, perkenalan dulu sama Pak Aida, silakan. Kenal Pak, saya Windy. Sama ini teman saya. Ariki Prasetyo Pambudi. Pak, saya mau sedikit tanya tentang bengkel TBSM, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak ini di sini menjabat sebagai apa ya? Oh ya, sebelumnya nama saya Haidar. Di sini saya sebagai teknisi di bengkel TBSM SMK Piri Yamaha, ya kelas khusus Yamaha. Terus kemudian di sini saya juga melakukan biasanya perawatan dan lain sebagainya. Untuk TBSM ini bekerja sama dengan Yamaha sudah berapa lama ya Pak ya? Untuk kerjasama dengan Yamaha itu sudah sejak tahun 2007. Kemudian kalau nanti ingin tahu diresmikannya itu 2008 di sana, nanti ada itu plakatnya, nanti bisa ditunjukkan. Lalu kalau media yang biasa dipakai itu apa Pak? Nah, media di kelas khusus Yamaha ini biasanya untuk pembelajaran para guru-guru itu menggunakan 2 buah media. Yang pertama itu media untuk perantara siswa mengetahui gambaran-gambarannya dahulu ya, seperti ya di ruang teori menggunakan buku, ada buku paket di sana. Terus kemudian menggunakan layar proyektor yang digunakan untuk guru di bagian teori. Kemudian menggunakan media prakteknya itu sendiri. Nah, media praktek ini juga dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu menggunakan media praktek yang masih pretelan, seperti mesin itu masih gelondongan. Terus nanti bisa ditunjukkan di bagian dalam sana. Terus nanti juga misalnya ada karburasi yang pretelan, dinamo yang pretelan gitu. Nah, yang kedua media praktik yang kedua itu adalah yang unit yang sudah ready, siap. Nah, seperti itu. Itu yang biasa dipakai untuk pembelajaran di bengkel TBSM ini. Kalau perawatannya sendiri Pak? Untuk perawatan biasanya kami
selalu melakukan perawatan baik itu unit maupun peralatan seperti di sini ada candy tool, itu biasa di cek dulu sebelum digunakan untuk praktek, dan setelah digunakan untuk praktek itu pasti selalu dicek kondisinya, kelengkapannya, kelayakannya. Jadi ketika mau digunakan praktek itu memang benar-benar sudah ready dan sudah siap. Kemudian untuk setup dan lain sebagainya ini selalu kami utamakan yang pertama kebersihan gitu. Untuk siswa yang lulus dari kelas TBSM ini, apakah ada yang langsung masuk ke bengkel Yamaha atau bagaimana Pak? Nah, untuk track recordnya siswa-siswi kita yang ada di sini, menurut kemarin ada kabar juga itu sudah ada yang diterima di Yamaha Mataram Sakti. Itu ada langsung diambil dari sana ketika PKL ya. Ketika PKL ternyata kepala bengkel yang di PKL itu berminat sama anaknya. Karena apa? Anaknya wah ini bagus, besok setelah lulus langsung aja daftar di sini, seperti itu. Itu tidak hanya 1-2, sering kali seperti itu. Jadi itu banyak-banyaknya dari pihak bengkel langsung ngambil di situ ya Pak ya? Ya, dari pihak bengkel. Kalau ruangannya itu cuma ini tuh atau gimana? Nah, untuk ruangan yuk kita untuk yang pertama ini adalah bengkel ya. Bengkel yang biasa digunakan untuk praktek, baik itu perbaikan, perawatan, ada di sini. Kemudian untuk ruang teorinya, terus di sini juga ada ruang untuk showroom ya, showroom. Di sini ada bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk diganti ya, semisal di sini ada oli ya. Oli ini untuk ganti biasanya berkala. Terus kemudian di sini ada lampu-lampu, kemudian ada bagian oli juga, terus ada busi ya, kemudian bahan-bahan yang biasa diganti oleh sepeda motor itu sendiri. Nah, kita masuk di bagian ruang teori. Dan di sini kebetulan lagi kita restorasi lagi ya, untuk peralatan-peralatan lagi kita cek-cek kembali untuk kita cek ya. Di sini ada kunci-kunci, kemudian ada karburasi, di sini ada toolbox, terus kemudian ada alat ukur ya, baik itu mikrometer, kemudian ada banyak sekali ya alat-alat yang biasa digunakan untuk praktek para guru. Terus di sini biasanya ini untuk mesin gondongannya seperti ini ya. Ini mesin gondongan tidak hanya satu, di bagian bengkel di sini masih ada ya. Terus kemudian ini juga ada mesin gondongan dari Yamaha Vision. Kalau yang ini ada dari Mio ya. Terus ini juga 1, 2, 3, 4 ada banyak ya. Terus di sini ada stang-stang yang biasanya dikeluhkan itu bagian komstir ya. Komstirnya itu kocak ketika berjalan. Nah, itu di sini. Terus di sini ada engine management system punyanya Yamaha Mio GT ya. Ini salah satu stand yang paling baru ya. Di sini menggunakan untuk pembelajaran injeksi biasanya ya, injeksi dari Yamaha Mio GT. Seperti itu untuk peralatan dan lain-lainnya. Ini bisa dicoba Pak ini Pak? Ini bisa, biasanya juga digunakan, tapi mungkin yang lebih berwenang biasanya menggunakan itu para guru. Gitu. Oke, langsung balik ke depan aja. Kita lihat ya, coba kita boleh bunyiin motor. Oh, kita geber. Oke. Kita geber-geber. Jadi kalau motor itu kan Pak, ada kendalanya tersendiri itu. Setiap motor itu sama atau beda-beda perawatannya Pak? Setiap motor itu berbeda-beda. Seperti halnya di sini sudah ada papan nama ya, ada papan servis berkala ya. Kalau yang di kanan itu papan transmisi manual atau sport. Kalau yang di sini transmisi otomatis. Jadi otomatis sudah berbeda. Nah, di sini itu juga kita pelajari juga, baik itu matic seperti halnya mesin Mio ya, unit Mio, maupun motor sport seperti ini, maupun mesin bebek ya, bebek Jupiter, terus kemudian MX, yaitu kita
Di sini biasanya juga dilakukan pembelajarannya. Ini bisa di itu Pak di. Oke, tadi baru saya cek olionya sepertinya. Ini sudah beberapa hari tidak dilakukan pemanasan. Ini udah injeksi. Kalau biasanya untuk motor fiction ya, para guru itu biasanya menggunakan ini untuk listrikan kan injeksi itu ada di listrikan. Biasanya juga ada yang namanya YDT ya, di bengkel-bengkel di luar itu biasanya menggunakan yang Yamaha ya, yang resmi itu menggunakan YDT. YDT itu adalah alat untuk mendeteksi kerusakan yang ada di sepeda motor injeksi ya. Jadi pakai komputer, terus kemudian dicolokkan soket-soketnya sesuai dengan motornya ya. Jadi tidak semua yang injeksi saja, kalau yang karburasi pasti belum. Seperti itu. Kalau untuk alat-alat kunci-kuncinya itu emang udah lengkap ya Pak ya? Nah, Apa ini udah ada kuncinya masing-masing ya? Nah, untuk alatnya ini sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh Yamaha ya. Yamaha itu biasanya memberikan standar-standar alat apa saja yang harus ada di setiap bengkel. Nah, seperti ini itu sudah bawaan dari Yamaha sana sendiri ya. Terus kemudian diberikan ke sekolahan sebagai alat untuk edukasi ya. Di sini banyak sekali ada beberapa ya. Bisa kunci pas, kunci ring, obeng, terus kemudian kunci L, palu. Nah, peralatannya lengkap ya. Di sini untuk digunakan mungkin ada tambah-tambahan peralatan ya, bisa diletakkan di sini. Terus kemudian dashboard yang sudah dilepas, terus kemudian beberapa bagian mesin itu nanti diletakkan di sini. Tidak boleh diletakkan di lantai ya, itu tidak boleh, harus sudah ada tempatnya sendiri seperti ini. Ya, mungkin segitu aja Pak dari Mungkin kita sudah untuk cukup. mereview TBSM ini, TBSM ini. Terima kasih ya Pak ya. Oke, Terima ya, kasih, Pak. sama-sama. Semoga bisa mengedukasi untuk semuanya. Oke, Pak, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Arif. Repotin. Ya, tidak apa-apa. Oke. Makasih Pak ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Ya. Oke, kita lanjut ke bengkel selanjutnya dari sebelah. Ini bengkel yang kedua yaitu bengkel TKR, teknik kendaraan ringan ya. Untuk bengkel teknik kendaraan ringan itu fokusnya ke mesin mobil ya, mesin mobil atau mesin apalah macam-macam. Di sini tentang perawatan mesin. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan ke kaprolinya saja ya. Oke? Siap? Mari, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dana. Gimana Pak? Ini Apa ini? kita kedatangan teman-teman yang mau review dari jurusan-jurusan yang ada di SMK Piri 1 ya. Terus ini untuk kali ini kita mau review dari jurusan teknik kendaraan ringan. Ya, siapa? Oke, perkenalkan Saya diri dulu, dengan Windy, silakan. Pak. Ya, Saya Riki Pak. saya Danang. Ya, kebetulan saat ini saya diamani sebagai Kaproli ya, Kepala Program Keahlian jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Ya, di sini nanti untuk di TKR itu kita fokuskan untuk mempelajari mobil. Pak, kalau boleh tahu ini kan mesin mobil, ini Ya. mesin mobil apa ya Pak ya? Oh, ini kebetulan ini adalah mesin mobil Avanza. Ini tahunnya tahun awal, dari tahun 2005-2006. Oh, Ini ex Singapura. Kalau kita cari di sini agak susah karena dikira nanti kita penyelenggara atau yang maling mobil. ini bisa dicoba ya Pak ya? Bisa. Silakan Pak. Ini tadi Dana. kebetulan juga baru mau saya panasi karena sudah 3 bulan karena akibat COVID jadi belum sempat. Ya kita coba saja. Silakan dicoba Pak.
ini sudah menggunakan sistem injeksi. Kalau yang zaman dahulu itu kan masih konvensional karburator, ya itu kelemahannya boros bensin, kemudian akselerasi juga kurang responsif. Kalau seperti ini kan bisa injeksi, ya, bahan bakarnya lebih irit, emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan, dan untuk tenaganya lebih responsif. Kalau perawatannya sendiri gimana? Perawatannya lebih mudah, ya, karena tidak perlu penyetelan banyak. Cukup pembersihan filter, busi, dan cek oli, dan sudah cukup untuk perawatan ringannya. Selain mesin ini ada apa lagi Pak? Oh, untuk di perabot? dalam banyak. Ya. Di sini ini dalam otomotif itu kita bagi menjadi 3 bengkel. Ya, di sini adalah bengkel khusus untuk engine atau mesin. Sebelah barat ini nanti bengkel sasis. Ini adalah bengkel sasis. Ini ada transmisi. Ya, ini untuk pembelajaran kita belah. Nah, nanti untuk perpindahan gigi 1 sampai gigi mundur bisa kelihatan perpindahannya. Kemudian sini juga ada ini mobil hijau. Ya, wheel bodinya untuk belajar praktek, rem, kemudian ada suspensi, kemudi dan sebagainya. Kalau yang itu apa ya? Oh, yang ini adalah ini tadi bagian dari engine sebenarnya. Nah, kemarin kita setting untuk ujian karena kemarin ujiannya kita tunda karena akibat COVID. Jadi ya, sementara kita taruh di sini. Ini adalah engine management system Toyota Avanza. Nah, di sini nanti ada untuk menjelaskan bagaimana sistem engine management system dari mobil Avanza itu bekerja. Contohnya seperti ini. Ya, kita hidupkan. On. Ini kalau kita mesin hidup, ya ini businya akan mengerjakan api. Kemudian di sini, ya, ini adalah injektor. Fungsinya adalah menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder. Kalau kecepatannya kita kurangi, nah, maka bensinnya akan berkurang. Ini ibaratnya adalah saat kita injak gas, ya semakin dalam kita injak gas, maka putarannya akan semakin tinggi, maka bensin yang akan disemprotkan akan semakin banyak. Ini juga hidup RPM-nya berapa? Nah, ini berapa? Sekitar 2000 RPM. Kalau stasioner itu sekitar 1000. Nah, ini stasionernya seperti ini. Nah, ini untuk tanpa AC. Ini perawatannya sama kayak yang di depan atau ada Ini perawatan sebenarnya untuk simulasi. Oh, cuma untuk simulasi ya. Nah, kita menggunakan kepada siswa ya komponen-komponen yang ada di sistem injeksi. Kemudian rangkaiannya seperti apa. Kalau di sana tadi kan sudah wujud jadi mesin hidup, kalau yang ini rangkaiannya, sistem kontrolnya seperti apa. Oke, Pak, boleh ditunjukkan untuk yang AC itu AC-nya itu. Oh, AC ya. Ini adalah media kita ya, engine trainer untuk sistem AC. Kemarin yang mau kita gunakan untuk pengisian freon sudah kita siapkan untuk ujian, tapi karena terkendala situasi tidak memungkinkan maka kita pending. Untuk perawatannya sendiri ini gimana Pak? Perawatannya biasa nih. Ya kalau untuk sistem AC kalau sudah tidak dingin kemungkinan freonnya sudah hampir habis atau mungkin kondensernya sudah mulai kotor dan harus kita bersihkan. Kalau ini mesin diesel ini genset. Kalau listriknya mati kita menggunakan genset. Kita dengan mensuplai kebutuhan diri. Iya. Nah, teman-teman, di sini di jurusan PKN ini untuk alat-alat prakteknya itu sangat lengkap ya. Dari itu tadi dari mesin Avanza, terus simulasi itu tadi,
terus ada sasisnya itu tadi Ini kan, ada diesel untuk AC. Panther. Apa ini? Panther Panther ini ya? Oh, ini dari mesin diesel Panther. Dan ini apa? Mesin genset. gensetnya. Untuk apa? AC tadi. Banyak banget kan lengkap Iya. ya di jurusan TKR ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Cukup atau? Sudah cukup. Oke. Oke, kalau cukup Pak Danang, terima kasih Oh, iya, banyak sama-sama. waktunya ya Pak Terima Danang ya. kasih, untuk Pak. menemani kami. Ya. Oke, kita lanjut ke bengkel selanjutnya di samping. Oke. Yuk, kita saja. Enggak, Pak. Siap. Nah, ini bengkel yang ketiga di SMK Piri, yaitu bengkel dari jurusan Elektronika Audio Video. Di jurusan Elektronika Audio Video ini fokusnya ke barang-barang elektronik ya, yang maksudnya yang dipelajari di SMK Piri 1 ini. Untuk lebih jelasnya apa saja sih yang dipelajari itu, alat-alat apa prakteknya apa saja, kita langsung ketemu sama kepala bengkelnya ya. Assalamualaikum. Pak Haji, halo. Di ini sekarang ada teman-teman sehat. Alhamdulillah sehat. Ada teman-teman yang mau review dari apa jurusan-jurusan yang ada di SMK Piri 1 Jogja. Nah untuk sekarang kita mau review dari jurusan Elektronika Audio Video. Kalian langsung saja tanya. Oke, silakan. Monggo, Pak. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Pak, sebelumnya mau tanya di elektronika ini mempelajari apa aja ya Pak? Di elektronika, khususnya elektronika SMK Piri itu kan lebih ke arah elektronika audio video. Jadi yang pertama yang diajarkan pasti basicnya dari elektronika. Contohnya pembuatan PCB, perancangan PCB, terus kemudian belajar tentang komponen elektronika, terus kemudian ya tentang dasarnya elektronika. Terus selanjutnya nanti masuki jenjang yang berikutnya di kelas 2, kelas 3 nanti fokus belajar di tentang audio dan video. Tetapi juga nanti akan juga diajarkan namanya microprocessor dan microcontroller. Jadi sekarang itu kan zamannya zaman canggih kan, jadi semua bisa terkontrol. Contohnya saja lampu bisa dimatikan sendiri pakai remote, TV dimatikan sendiri pakai remote. Itu kan basisnya kan mikrokontrol. Terus robot yang sudah bisa berjalan sendiri itu kan basisnya mikrocontroller dan mikroprosesor. Nah seperti itu yang akan kita pelajari. Untuk alat-alatnya sendiri yang ada di sini itu apa sih Pak? Oke, dari awal ya kita ini saya juga baru apa ya dolanan bagaimana merancang sebuah jalur elektronik ya, seperti ini. Umpama ini contoh resistor, umpamanya tak tata gini ya, resistor seperti ini kita menggunakan sekarang perancangan elektronika itu sudah menggunakan software ya, software pakai komputer sekarang. Jadi zaman dulu kan manual, tapi sekarang sudah computerized. Nah, seumpama ini kita buat jalur seperti ini. Oke. Itu nanti terus dicetak ya Pak ya? Ya, dicetak. Ini kalau sudah, terus kemudian, nah contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang, sudah, ini terus kemudian cetak nenggon PCB. Nah, yo ikut saya. Jadi setelah perancangan selesai kan di print. Iya. Nah ini gambarnya. Jadi urutannya seperti ini, membuat laptop PCB, terus mencetak dengan kertas, namanya pakai kertas apa, art paper. Kemudian menyiapkan PCB-nya, disetrika karena dipanas ya. Terus nah seperti ini proses membersihkan kertas. Nek wis ditempleke disetrika kan jadi apa? Merekat. Nah, kemudian baru dipletek. Kemudian dilarutkan, dibersihkan, dibur, terus kemudian jalurnya dilapisi, baru siap digunakan. Kira-kira seperti itu. Terus itu di depan itu ada alat ini apa ya? Nah,
Oke, ini alatnya itu nanti itu berhubungan dengan yang itu tadi, yang iki dinggo ngebur kan tadi butuh dibur kan. Nek komputer juga butuh komputer dicetak, terus butuh dibur. Terus kemudian, nah ini alat burnya kita ada bur kecil-kecil itu, ya bur kecil-kecil itu nanti digunakan untuk ngebur PCB. Nah terus lem larutkan gimana? Nah ruangannya seperti ini mas. Jadi ini untuk melarutkan PCB itu di sini ruangannya. Jadi tidak dicampur ya, karena kita kan menggunakan cairan ferrous fluoride. Ferrous fluoride itu korosif, sifatnya korosif. Jadi nih apa kena logam itu nek dicemplungke dia akan ngikis sendiri. Nanti bisa pamannya kalian nyoba duit uang receh itu kok masukin, nanti dia akan hilang terkikis sendiri sama kelamaan. Nah itu makanya untuk melarutkan PCB itu menggunakan ferrous fluoride. Kalau itu alatnya apa ya Pak? Mana? Yang itu yang dipasang di situ. Oh ini. Nah masuk ke audio ini alatnya digunakan untuk mengukur frekuensi. Ini namanya osiloskop atau ya osiloskop. Jadi pertama itu penggunaannya seperti ini. Ya, ini harus dikalibrasi dulu. Kalibrasi kan fungsinya nggo alat itu kan harus tepat ngukurnya, ya. Ukurnya harus tepat. Ini nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Ini caranya mengkalibrasi seperti ini. Ini iki dikali iki hasilnya harus 2 volt peak to peak. 1 ping piro nek hasilnya ben 2. 1 kali 2 toh. Berarti supaya hasilnya 2. Nah, ini berarti harus 2 kotak. Nah, ini diukur. Nah, iki wes 2 kotak urung. Kayaknya belum, karena kurang ya ini. Ya, nah berarti harus dikalibrasi dulu. Hentikan ben kelihatan. Nah ini berarti sudah 2 kotak belum? Kurang sedikit. Kurang titik. Nah seperti itu. Ini kurang titik. Nah kalau kurang harus pastikan dia kalibrasi. Berarti 1 ping 2 sama dengan 2. Ini kan 2 volt peak to peak. Nah nek udah betul berarti wis kalibrasi. Nah ini loh fungsinya. Ini kan alatnya frekuensi meter. Ini buat mengukur frekuensi. Nah ini kan frekuensi satuannya hertz kan. Nah kecil kan pamannya. Nah jadinya seperti ini. Ini nek gede guys, dia akan berubah. Ya, dia akan berubah. Apa nah ini tak semakin ringnya saya naikkan, dia akan semakin rapat. Ya, gitu ya. Nah ini, tuh. Ya, ini. Ya, seperti itu. Tak mandeke biar kelihatan. Nah gitu ya. Ini alatnya namanya osiloskop untuk mengukur frekuensi. Oh iya Pak, itu terus di depan itu ada speaker, itu apakah kita nanti yang selanjutnya yang elektronik itu dengan speaker atau itu jadi alat praktek kemarin. Ya kita buat masang ini sebagai merancang. Yo masang inilah, masang speaker. Ini kan nego sekarang kan semua audio itu pasti kan ada speakernya, walaupun ada yang kecil besar. Nah ini kita ngerakit dan ini juga digunakan untuk praktek. Nah terus mas di elektronika soalnya praktek juga harus menggunakan APD, terutama untuk melarutkan PCB tadi ya harus menggunakan seperti ini komplit ya. Supaya apa? Supaya aman.
aman. Ini harus dipakai ngelarut ke PCB ya, harus menggunakan seperti ini. Terus pakai masker. Ini apa? Dan kacamata pun harus dipakai. Jadi supaya memastikan safety. Nah, kira-kira seperti itu adalah Itu di depan ada tulisannya sama tentang di jurusan elektronika itu, apakah kita bisa bikin sendiri ya Pak ya? Itu jurusan ini. Ya. wah bisa. Ini basicnya hanya apa microcontroller tadi yang kita pelajari dan apa LED nanti ya tergantung link program mau putar ke kanan jalan ke kanan, jalan ke kiri atau naik turun itu bisa di program. Apakah itu ada programnya sendiri? Ada softwarenya. Biasanya menggunakan apa ya Pak ya? Pakainya Arduino terus kemudian nanti dimasuk ke program, nanti kita tinggal edit saja. Elektronika itu berarti semua alat elektronika berarti ada yang TV juga ya? Ya, televisi iya dipelajari, tentang radio juga. Berarti mendasar ke elektronika Ya, semua ya? intinya ke elektronika semua. Kalau perawatannya itu gimana Pak? Perawatannya kita ya hampir lah ya. Kalau kita selesai praktek itu harus dicek dulu elektroniknya apa pamannya solder harus dipastikan bersih terus rapi dan tertata dengan rapi supaya apa besok digunakan lagi kita tidak ya. Sudah? Mau ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, Pak Adi terima Ya. kasih banyak sudah Oke. meluangkan waktunya. Ya. Kalau sudah mengganggu ya Pak Adi ya. Ya. Terima kasih banyak pokoknya. Oke, kita langsung ke jurusan selanjutnya. Oke, ya terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Adi sukses ya. Ya. Terima kasih Pak. Enggak Pak. Ya. Untuk ini adalah bengkel dari teknik pemesinan. Untuk teknik pemesinan itu fokusnya untuk pembuatan produk-produk untuk bubut-bubut itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung sama kepala bengkelnya ya. Oke, tidak usah lama-lama. Oke. Assalamualaikum. Pak Irwan. Oke, Pak Irwan. Apa kabarnya? Maaf kotor ya. Oke, nggak apa-apa. Sadar. Oke, Pak Irwan, untuk hari ini kita kedatangan dua tamu. Tamu kita ini mau review jurusan-jurusan yang ada di SMK Piri 1 Jogja. Nah, untuk kali ini yang mau direview adalah dari bengkel teknik pemesinan. Untuk itu saya serahkan ke Pak Irwan ya. Silahkan kalian perkenalkan diri, langsung tanya-tanya sama Pak. Ya Pak, perkenalkan nama saya Ariki Prasetyo Pambudi dan ini teman saya. Saya Windy Puspitasari. Saya di sini ingin mereview tentang jurusan yang ada di SMK Piri 1. Nah, kebetulan ini kita mereview ke teknik permesinan. Sebelumnya Pak Irwan sendiri di sini menjabatnya sebagai apa ya? Kalau saya di sini sebagai kepala bengkel. Oke. Untuk di permesinan ini mempelajari apa saja Pak ya? Kalau di teknik pemesinan sebenarnya kita mempelajari banyak hal ya sebenarnya. Tapi secara umum ya, pertama ini teknik pemesinan bubut mas. Ini salah satu mesin yang kita punya seperti ini. Ini bisa mau lihat. Nanti untuk benda-benda yang kita buat di sini biasanya kebanyakan benda-benda yang bentuknya itu silindris. Jadi nanti kita lihat di sana nanti produknya. Oke. Alatnya cuma ini aja gitu Pak? Atau cuma ini? Kalau untuk pemesinan bubut kita ada ini alat-alatnya. Tapi yang paling besar memang ini yang biasanya kita gunakan untuk membuat ulir ya yang ini. Ini putarannya bisa dibuat kenceng, sedang atau rendah seperti ini bisa. Tergantung kebutuhan nanti benda apa yang akan kita gunakan. Jadi gitu. Kalau yang kedua teknik pemesinan press di belakang sana. Ini adalah mesin press namanya ya. Oh, mesin press ya. Press 2 ini kira-kira perbedaannya apa? Kita lihat di sini ya. Ini dan seperti itu. Ya.
fresh itu untuk benda yang bentuknya itu kubus atau balok. Kalau yang kubus tadi kan yang silinder. Nah ini yang kubus atau balok, biasanya yang bentuknya kotak-kotak itu kita kerjakan menggunakan mesin fresh. Kalau yang ini kita gunakan pisau yang seperti itu, seperti ini untuk membuat roda ini. Nanti contohnya kita lihat di sana ada banyak sekali roda yang sudah dibuat siswa di sini. Untuk sistem perawatannya sendiri bagaimana Pak? Apakah ini memiliki perawatan yang sama atau setiap mesin berbeda-beda Pak? Kalau perawatannya secara umum sama. Yang jelas setiap mesin itu digunakan, bersihkan, kemudian nanti dikasih pelumas. Itu yang selalu setiap hari kita lakukan perawatannya seperti itu. Kalau untuk alat-alat yang lain seperti itu, strap, kemudian ya itu strap ya, itu hanya alat mesin pendukung kita. Kemudian ada Yang besar itu apa? itu hanya untuk cutting ya, untuk memotong plat. Jadi nanti tinggal diinjak saja, nanti platnya kita terpotong. Tapi mohon maaf karena kita di teknik pemesinan itu semua kan kita menggunakan mesin-mesin yang besar ya, yang berputar juga. Nah ini kita harus hati-hati, harus safety yang jelas ya, karena sangat berisiko untuk cutting. Kalau produk yang dihasilkan itu ada apa aja ya Pak? Produknya bisa kita lihat di sana. Oh ya, ini sebelumnya kita juga tadi kan teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan fresh, ada juga teknik pengelasan. Ini hanya contoh saja, mesinnya satu di sini, tapi kita bengkelnya itu ada di sebelah sana. Ini hanya contoh ketika anak memerlukan bantuan dari pengelasan, kita gunakan di sini saja. Ini ada mesin bor juga, dan grinder juga ada di sebelah sana. Kita pakai juga sering gunakan, dan untuk produknya ini produk-produknya sama seperti itu. Yang produknya bubut ya, yang bubut itu ini produk bubut. Kemudian yang produknya fresh, contohnya ini pengelasan. Belum ini ya, belum ada di sini yang pengelasan. Ini ada yang mau ditanyakan? Ruangannya cuma di sini aja Pak yang buat ini. Kalau untuk teknik pemesinan kita memiliki 3 bengkel ya. Satu di sini, 2 yang belakang tadi, Iya. kemudian satu lagi di ruang CNC. Nah untuk produk CNC-nya itu ya ini ya, ini produk CNC contohnya. Tapi nanti di sana juga ada. Ya, bisa. Ini namanya mesin grinder, mesin grinder. Jadi di mata pelajaran kelas 3 itu juga ada namanya teknik pemesinan grinder. Nanti anak-anak mereka belajar menggrinder menggunakan mesin-mesin ini. Jadi biasanya kita anak itu diajari kita membuat, nah ini ya, pisau bubut ini mereka belajar menggrinder. Mungkin boleh lihat ruangan yang satunya Pak, CNC-nya. Yang CNC ya. Iya. Kalau CNC kita agak jauh di sana ya. Oh gitu. Oke, kita langsung CNC ya. Setiap CNC di sini ya. Mau kacang. Ini alat apa ya Pak? Ini secara prinsip ini namanya CNC ya. CNC tapi yang ini kita kan ada 4 ya. Ini normal hanya saya nyalakan 2 saja sebagai contoh. Yang ini adalah CNC bubut. Bedanya apa dengan bubut yang di sana tadi? Kalau yang di sana tadi itu kan masih manual. Kalau yang ini kita sudah semi otomatis ya. Ini juga sama. Nanti kalau di sini kita belajar software juga nanti ya. Kita juga belajar software untuk membuat program yang ada di sini. Nanti anak-anak itu mereka belajar membuat program untuk membuat benda tertentu. Nah, misalkan seperti ini ya, ini masih benda yang sangat simple ya. Nanti anak-anak mereka belajar membuat program cara membubut ke arah sini, dari sini ya, ke arah sini
sini bertingkat, kemudian ulir dan lain-lain. Untuk perawatan alatnya ini apakah sama-sama yang di sana Pak? Sama sebenarnya. Secara umum ketika setelah kita gunakan kita lumasi bagian-bagian yang berputar biasanya biar tidak terjadi korosi, itu yang sering kita lakukan biasanya seperti itu. Kalau yang itu fresh ya, fresh CNC. Kalau ini kan bubut CNC, ini fresh CNC. Tadi di sana juga sama, fresh itu yang di sana tadi masih fresh yang manual. Kalau yang di sini itu sudah semi otomatis. Tergantung putarannya mau kita taruh berapa ya. Mau kenceng atau sedang bisa. Nah, ini untuk contoh benda yang dibuat di sini yang simple itu seperti ini. Jadi nanti itu ini kita pasang di sini. Bendanya, kemudian nanti dia gerak sendiri. Itu sesuai dengan program yang kita tulis di sini, sesuai dengan keinginan kita. Jadi mau buat apapun, tapi ini karena ini kan mesin masih yang jenis training ya, jadi untuk membuat yang benda yang bentuknya aneh-aneh itu masih belum bisa, tapi untuk besar-besar ini sangat bisa. Berarti di jurusan teknik permesingan ini ada 2 alat gitu ya, yang manual dan semi otomatis ada ya? Ya, secara umum yang manual dan semi otomatis. Nanti kita di sini buat belajar software untuk membuat program seperti ini nanti di lab komputer biasanya, karena kita membutuhkan sarana komputer untuk membuat program. Jadi gitu. Ya mungkin segitu dulu Pak review untuk teknik permesingan ini. Terima kasih atas penjelasannya dan contoh-contoh dari alatnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Irwan Ya. sudah menemani kita untuk siang hari ini. Sama-sama, Sudah Pak. meluangkan waktunya. Mohon maaf Ya. sudah mengganggu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke bengkel dari teknik kelistrikan ya. Oke, untuk selanjutnya kita review dari jurusan teknik instalasi tenaga listrik ya. Ini adalah bengkel dari teknik instalasi tenaga listrik. Kita langsung saja ketemu dengan kaprolinya. Kebetulan kaprolinya lagi benah-benah becak listriknya. Oke, assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Semangat. Oke, untuk kali ini kita kedatangan buat teman-teman untuk mau review jurusan apa saja yang ada di SMK Pilih 1 Jogja. Nah, untuk kali ini yang direview dari jurusan listrik ya. Langsung saja untuk jurusan listrik, tanya-tanya langsung ke Pak Chandra. Oke, Pak Chandra, siap? Siap. Oke, terima kasih. Mari. Perkenalkan Pak, nama saya Ariki Prastio Pambudi dan ini teman saya. Saya Windy Puspitasari, Pak. Ya, kami kesini berniat untuk mereview Pak bengkel-bengkel yang ada di SMK Piri. Nah ini kebetulan kita masuk ke bengkel listrik. Untuk bengkel sebelumnya Pak Chandra sendiri di sini menjabat sebagai apa ya Pak ya? Ya, jadi teknik instalasi listrik ini adalah jurusan yang mempelajari mengenai tenaga listrikan. Di sini saya dipakai sebagai kaprolnya, sebuah program studinya. Ya. Ini becak hasil produksi sendiri atau gimana, Pak? Ya, jadi ini adalah salah satu becak hasil produksi dari SMK Piri 1 Jakarta yang kita bekerja sama dengan para karyawan, guru, murid ya, dan juga stakeholder penyedia dananya. Kita sudah ada 5 generasi. Nah, ini adalah generasi yang kelima ya. Jadi dia peaknya lebih besar dan lain sebagainya ya. Sini menggunakan tenaga solar cell, penggeraknya menggunakan motor listrik dan tenaganya tenaga engkel manusia dan juga tenaga aki. Berarti bisa manual, bisa di otomatis ya Pak ya? Ya, jadi ketika nanti listriknya habis ya, nanti bisa sambil jemur, ya udah mereka sendiri dari solar cell ya. Solar cell itu kan merubah dari tenaga surya menjadi tenaga listrik ya kan. Nah, ketika tapi nanti listriknya habis, bisa juga nanti dicas pakai PLN. Selain itu ketika PLN mati, mendung ya seharian, nanti bisa menggunakan energi Manual. kayu ya kan, Manusia. manual ya seperti itu. Oh, gitu ya. Produk yang lainnya ada lagi atau cuma ini Pak? Banyak ya. Kita bisa jalan ke dalam masjid. Oke. Mari.
benar-benar berinovasi. Saat ini kita masuk di bengkel listrik ya. Ini adalah disebutnya RPL1. RPL1 adalah ruang praktek listrik 1 ya. Nanti di sana ada RPL2, ruang praktek listrik 2. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada beberapa hasil karya siswa ini ya. Lebih tepatnya kemarin ada kegiatan TTG, teknologi tepat guna. Itu adalah kegiatan di ekstrakurikuler ya. Oh ya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler siswa itu mempelajari mengenai pengembangan energi listrik, khususnya yang terbarukan ya, yang mungkin nanti bisa dipelajari di luar proses pembelajaran. Nah, ini adalah rumah berinovasi. Kenapa kok rumah berinovasi? Nah, karena yang pertama, rumah ini tidak bergantung dengan energi listrik dari PLN ya. Dia sudah menggunakan solar cell. Nah, jadi nanti kita di teknik instalasi listrik itu nanti kita banyak mempelajari mengenai energi-energi terbarukan seperti itu. Tadi di BCA ada solar cell ya, kita kembangkan di sini. Rumah ya, ini menggunakan energi solar cell. Nah, solar cell ini merubah energi listrik, ditangkap ya, disimpan di aki. Kita di sini menggunakan aki. Ini adalah aki khusus listrik ya. Jadi beda aki khusus listrik dan juga aki yang untuk kendaraan itu ya. Disimpan. Nah, di sini kita nanti bisa mengaplikasikan semuanya. Banyak sih nanti kalau yang di rumah-rumah ya. Contohnya dalam suatu kondisi darurat kita butuh sesuatu yang orang yang menolong kita atau perhatian ya. Kita banyak saja seperti sirine. Kaget ya. Yang selanjutnya, nah di luar itu juga ada ya mengenai becak listrik ya. Jadi nanti kita bisa sediakan juga untuk outputnya itu untuk mengetes becak listrik ya. Jadi nanti outputnya nanti bisa dicas untuk memasukkan energi listrik ini 64 volt. Selanjutnya kalau yang di listrik itu nanti ada beberapa beban ya kan. Nah contohnya ada stop kontak, ada lampu penerangan yang di luar. Nah nanti kita juga bisa gunakan ya itu dengan menggunakan inverter dari tegangan DC kita rubah ke tegangan ke AC ya kan. Nanti kita bisa nyalakan di sini. Ini salah satu contohnya nanti kita bisa aplikasikan di penerangan jalan ya. Contoh lain stop kontak. Nanti stop kontak kalau di rumah itu nanti kan bebannya banyak ya. Iya. Ada apa aja? Ada untuk kulkas. Ada kulkas, ada rice cooker, mesin cuci, iya. TV dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini kita aplikasinya cuma pakai lampu aja itu kan bisa mewakili ya. Iya. Nah, salah satu contohnya itu nanti indikasinya ya lampunya menyala ya. Nah seperti itu. Ini semuanya dilayani dari solar cell tadi ya. Untuk penjemurannya berapa lama ya Pak untuk mengisi akinya itu biar bisa meliputi semuanya? Nah jadi untuk di Indonesia khusus sendiri tuh kita kan pagi ya jam 7 itu udah terik ya, itu sampai jam ya kurang lebih jam 5 ya. Tapi itu nanti paling maksimal itu nanti di jam-jam 11 sampai jam 2 itu adalah energi yang dari matahari itu nanti maksimal. Nah itu nanti bisa untuk dirubah listriknya itu ya. Tidaknya satu hari itu nanti bisa melayani, tapi itu nanti tergantung bebannya ya. Kalau cuma bebannya untuk lampu, bebannya untuk penerangan itu nanti mungkin sampai pagi masih bisa nyala. Oke, ini untuk yang satu ya. Yang selanjutnya, nah penasaran kan? Nah, ini juga sama. Ini adalah hasil dari karya siswa ya kan. Ini adalah namanya detektor danger area ya. Jadi mungkin dalam suatu rumah ya kan. Di rumah itu nanti kok ada sesuatu yang berharga atau mungkin berbahaya ya. Danger itu apa? Danger itu wilayah daerah berbahaya ya kan. Nah, itu jangan sampai ada orang yang melewati atau memasuki wilayah tersebut. Nah, kita nanti contohnya di sini ya. Sudah tertulis danger area. Nah, jangan sampai nanti ada sesuatu apapun yang lewat di situ ya. Jadi ketika nanti ada manusia atau hewan atau apapun lewat sini ya. Nah, nanti akan ada tanda ya. Sebenarnya ini ada sirinenya, cuman belum Bapak nyalakan. Coba saya nyalakan dulu ya. Coba. Ya nanti akan otomatis berbunyi ketika ada objek atau apapun yang melewati situ ya. Pakai sensor juga ya? Oh ya. Nah, gimana pertanyaannya? Berarti ini pakai sensor juga ya Pak ya? Ya, kita di sini menggunakan sensor. Kalau siswa pengen membuat, aduh Pak, nanti biaya dari mana? Ini sangat murah ya. Kita menggunakan sensor PIR ya. Beli hanya sekitar 25.000 sampai 35.000 ya. Aplikasi ya kurang lebih nanti 50.000 nanti udah bisa ya.
buat di rumah. Oh, gitu. Ya, aplikasinya nanti banyak, bisa untuk alarm, ya kan? Nanti untuk korden bisa buka nutup sendiri dan lain sebagainya. Nanti aplikasinya masih banyak ya. Terus ini alat ini apa ya Pak ya? Nah, ini ada beberapa motor atau generator. Ini catu daya itu nanti untuk praktek di kelas 2 dan kelas 3. Nah, khususnya nanti di mata pelajaran instalasi motor listrik ya. Instalasi tenaga listrik nanti juga ada di situ. Seperti itu. Jadi nanti di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti prakteknya di sini ya. Sangat menyenangkan. Bisa kita jalan ke barat masih iya. banyak, nanti kita di RPL 2. Lantas kalau untuk perawatannya itu gimana Pak? Perawatan dari listrik, nah itu nanti juga bisa dipelajari. Contohnya di sini ya. Ini ada alat-alat rumah tangga. Itu nanti kita di teknik instalasi tenaga listrik itu ada pelajarannya di kelas 3 ya kan. Namanya adalah perawatan dan perbaikan alat rumah tangga ya. Yang diperbaiki apa? Ya, nanti ada macam-macam lah ya. Ini adalah salah sampel-sampel yang ada di rumah-rumah. Mungkin kebanyakan kan punya ya. Ada setrika ya, magic jar, blender dan lain sebagainya itu. Nah, nanti ada perawatannya. Perawatannya seperti apa ya? Itu nanti pelajari dalamnya ya. Mungkin dibongkar atau ada beras arang dan lain sebagainya. Ini apa ini Pak? Nah, kalau ini adalah sampel trafo ya, yang ada di luaran itu ya. Ini trafo untuk listrik yang ya untuk jalan-jalan itu atau ya step down ya. Itu nanti untuk menurunkan ke tegangan 220 ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini ada kebetulan kemarin ada siswa kan untuk ujian praktek itu menggunakan rangkaian seperti ini. Ini belum dibongkar. Nah, jadi ini adalah hasil karya siswa kemarin untuk sampel ya, untuk mempersiapkan ujian kompetensi kejuruan. Nah, di sini ada rangkaian instalasi ya. Ini menggunakan remote. Kemarin kan udah canggih. Iya. Semakin canggih manusia itu semakin males kayaknya ya. Iya. Semakin pinter sih, tapi semakin males ya. Apa-apa semuanya pengennya instan. Pengennya dari sini aja udah dapat semuanya ya toh. Pengen makan tinggal pesan online dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh instalasi seperti yang di rumah. Ini namanya apa? Meteran ya toh. Meteran untuk tukang itu ya? Bukan ya. Ada lagi kalau ada orang nyebut itu speedometer. motor? Bukan juga ya. Motor. Dikiranya motor, bukan. Ini adalah kWh meter. Apa sih itu kWh meter? Alat yang digunakan untuk mengukur penggunaan konsumsi listrik di rumah ya, khususnya ya. Nah, ini sama persis. Nanti siswa akan diajarkan ya. Pak, berarti nanti kalau udah keluar dari listrik bisa dong kerja di PLN? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa lah ya. Jadi BTL, apa itu BTL? Biro Tenaga Listrik? Bisa ya. Nah, ini adalah contoh ya aplikasi sederhana instalasi di rumah. Kita nanti sini udah menggunakan remote ya. Remote-nya udah 4 channel ya. Semuanya bisa dikendalikan dengan satu tangan tanpa perlu kemana-mana ya. Iya. Bangun tidur, males ya. Tinggal nyalakan lampu dari tempat tidur ya. Nah, nyala. Duh, terlalu terang, matikan lagi bisa ya. Mau teriak-teriak, Bu, mau apalah ya, tapi enggak ya, di rumah masuk. Iya, nggak tahu Pak. Tolong itu sakit kakinya itu, nggak bisa jalan itu. Pada nggak dengar, alarm aja. Ada apa itu di sana ya? Oh, ternyata itu ya. Nah, selain itu juga nanti, nah ini akan ada 4 beban ya. 1 lampu, alarm, 3 lampu juga. Nah, yang keempat, nah di sini kita aplikasikan, di sini ada Kipas angin. stop kontak ya. Stop kontak itu nanti bisa untuk apa aja ya. Tadi udah dijelaskan sana ya, kipas angin dan sebagainya. Satu-satunya kita kipas angin aja ya. Nggak usah kita jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Kita tinggal pencet 1 remote aja ya. Itu nanti semuanya bisa dipelajari. Nanti insya Allah di kelas 2 dan kelas 3 itu ada ya. Oke, kalian tahu yang di jalan-jalan itu kok ada penerangan jalan bisa hidup dan mati ya? Iya. Itu yang menyalakan dan mematikan siapa? Kalau itu sensor paling sensor bukan sih Pak? Sensor cahaya itu atau? Sensor ya toh, menurutmu? Menurut Mbak siapa tadi? Windy Pak. Mbak Windy itu ada orang ya dikerjakan khusus ya? Iya mungkin ya. Ya kan? Berarti kamu dikerjakan khusus untuk mematikan dan menghidupkan lampu jalan gitu ya? Wah, kira-kira nanti kalau kesiangan bangunnya dan kelupaan belum menyalakan ya? Nah, ternyata itu bukan ya? Itu cuman menggunakan sensor ya, namanya adalah photocell. Cara kerjanya seperti apa sih? Lampu jalan. Nah, ini nanti cuman menggunakan sampel ini ya.
lampu jalan akan nyala ketika gelap. Gelap itu nanti apa definisinya? Udah sore, Cahaya sore. tidak ada cahaya menjelang malam. Hujan? Gelap juga kan? Nah, itu juga butuh penerangan nggak hujan? Betul. Nah, makanya dia menggunakan fotosel seperti ini ya. Tinggal kita redupkan aja. Coba. Gimana? Caranya gimana? Kita tutup aja pakai ini aja ya. Coba kamu tutup. Berani ya? Gimana Pak? Ini apa ya? Ya. Metro dulu. Yang ini Oh, yang sensornya. bawah. Iya. Nah, dia akan nyala ya. Tapi ketika nanti terkena cahaya, dia akan mati sendiri ya. Nanti cahaya itu bisa cahaya lampu, yang penting dia itu udah terang, dia akan mati sendiri. Kalau cahaya ilahi bisa nggak Pak? Cahaya ilahi bisa, itu akan menggetarkan hati ya, khususnya anak-anak muda seperti kalian. Aduh. Ya, oke. Biasanya kalau di listrik itu apa? Takut? Setrum ya? Setrum. Nggak usah takut. Yang di rumah pada takut itu ya? Hah? Datang ke sini nanti kita pelajari. Nah, ini Pak Chandra akan apa ya? Simulasi coba lah ya. Ini di sini apa namanya ini? Testbed. Oke, ada sini coba. Jadi syaratnya masuk ke listriknya SMK Piri itu apa? Branding strobe. Berarti kan setrum bener. Yang penting yang pertama nggak buta warna ya. Buta warna bisa, yang penting bisa membedakan warna hitam, biru, oke lah ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini listrik kalau di testbed itu menyala ya, berarti dia nyetrum ya listrik. Iya. Coba di testbed. Nyala. Ada nggak? Ada. Oke, kamu berani nyentuh? Nyetrum nggak? Hah? Ya coba. Aku Ya, juga ya, nyetrum ya. Di situ nyetrum, jangan ya. Nah, di sini Ya, saya ya. kali, aku Aspen nyala ya. nyetrum. Coba kamu nyala Aspen. Oke, di sini. Ketika Pak Chandra nyentuh ya, coba. Nggak. Enggak ya. Coba tangan saya di tes pen ya. Nyala nggak? Oh nyala Pak? Nyala, Pak. Kelihatan nggak? Sini. Kok bisa, Ya, Pak? coba. Wah ini manusia listrik. Ya kan? Hmm. Iya. Itu bagaimana sih caranya? Nanti kita pelajari di sini ya. Tapi jangan coba-coba di rumah ya. Nanti dipraktekkan di rumah kalau tidak ada pengawasan sangat bahaya. Nah, seperti itu ya. Ajaib. Kalau untuk inovasinya di listrik itu apa sih, Pak? Atau Inovasi. cuma untuk hanya sekedar itu yang depan tadi sama yang ini gitu? Masih banyak ya. Nanti di sini kita masih pengenalan banyak komponen ya. Kalau dari beberapa komponen masih banyak ya. Nanti kita pelajari di kelas 1 sampai kelas 3 nanti di listrik pasti menyenangkan ya. Inovasi yang lain. Kita Iya, di mungkin sini ada nanti inovasi bisa melihat hasil karya yang lain juga ya. Nah, kebetulan hari ini nanti kita bisa ketemu dengan siswa kita ya. Dia sedang mempelajari mengenai, dia menyebutnya generator mini. Generator. Oke, ya kita bisa coba lihat ke lokasi ya. Oh, iya. Ini Ragus. Ini Pak. Nah, ini jadi ini adalah siswa kelas 2 ya, naik kelas 3 ini. Namanya Mas Agus ya. Agus Sumardi Nugroho. Dia itu mempunyai kelebihan ya toh. Ternyata bisa udah atik ya toh. Udah atik dari motor ya. Itu dikeluarkan menjadi tegangan 220 bisa untuk menghidupkan lampu, speaker dan lain sebagainya. Coba Mas Agus, ini untuk menghidupkan lampu bisa hidup nggak ini sekarang? Bisa. Coba hidupkan lampunya. Tuh. Ya, coba ini matikan. Ini lampu, ini 8 watt, ini 8 watt ya, ini 3 watt. Nah, ini bisa untuk menerangi rumah ternyata ya. Solusi ketika nanti rumahnya listriknya padam ya. Ternyata Mas Agus itu bisa untuk atik rumahnya nyala sendiri ya, rumahnya dangdutan sendiri. Wah, ternyata kamu luar biasa ya Mas Agus. Einstein ya. Ya, jadi ini adalah mungkin kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Einstein. Kok bisa seperti ini? Bagaimana? Silahkan datang ke SMK Piri ya, jurusan listrik, nanti kita pelajari bersama. Mantap. Iya. Menarik kan? Iya. Ya mungkin itu dulu dari kami Pak, cukup dulu. Ya, Ya nanti teman-teman yang penasaran bisa datang sendiri ke SMK ya, Piri. jadi semuanya yang di rumah ya, kita tunggu kedatangannya. Nggak usah takut sama listrik, kesetrum. Udah nggak zamannya ya kan, seperti itu. Oke, Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Chandra sudah menemani kita Ya. hari ini. Terima kasih, Sudah Pak meluangkan Ben, ya. waktunya. Terima kasih pokoknya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nah itu tadi yang sudah kita review dari 5 jurusan. Setiap jurusan itu mempunyai kelebihan masing-masing. Dari tadi yang awalnya dari jurusan TAV, jurusan apa? PKR, terus TPSN, terus jurusan TP dan jurusan listrik itu mereka mempunyai keunggulan masing-masing. Di SMK Piri itu pasti ada keunggulannya di setiap jurusannya. Oke, nah bagi kalian teman-teman di rumah yang pengen banget apa sih keunggulan apa saja sih yang ada di SMK Piri jurusannya, kalian kalau mau pengen bergabung silahkan bergabung bersama kami di SMK Piri 1 Yogyakarta. Untuk cara pendaftarannya kalian bisa langsung datang ke komplek Piri ya, Kepirian ya, yaitu di Jalan Kemuning nomor 14 Bajiro Yogyakarta, atau kalian bisa menghubungi info yang ada di bawah ini. Oke itu. Ya, terima kasih Pak untuk Pak Hafid karena sudah mau menemani kita keliling-keliling bengkel Oke. dari SMK Piri 1 Yogyakarta ini. Ternyata bengkelnya sangat luas dan menarik ya setiap jurusannya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bisa mengembangkan bakat kalian yang ada di rumah, silahkan datang ke SMK Piri 1 Yogyakarta, bergabunglah dengan siswa dan guru SMK Piri 1 Yogyakarta. Caranya sudah dikasih tahu Pak Hafid. Itu makasih Pak telah mengganggu waktunya, atas waktunya terima kasih. Oke. Izin pamit nih Pak. Oke, Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Salam.